Sini icon Ava-nya kelihatan, terus tombol-tombolnya ini kelihatan semua. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalkan teman-teman sudah bisa melolosi sistemnya si Google dengan menggunakan Chrome ini, artinya teman-teman nanti bisa buat itu bisa auto komen di YouTube, like si videonya YouTube, subscribe videonya YouTube, itu secara otomatis menggunakan si software yang kita buat sendiri. Halo, selamat datang kembali di channel pribadi saya di Den Kuswendi. Jadi teman-teman, 2 hari belakang ini saya sempat nyari-nyari trik-trik baru, terus sempat nyari-nyari modul-modul di Node.js yang cukup lumayan powerful kalau kita gunain di proses otomatisasi di halaman web. Jadi salah satu yang menarik perhatian saya itu ada namanya modulnya itu namanya Chromie. Kita browsing aja dulu ya. Chromie npm.js. Nah, ini udah ada nih, karena memang saya sebelumnya sempat cari browsing. Jadi intinya si Node.js atau library-nya si Node.js ini namanya Chromie. Si Chromie ini intinya adalah proses otomatisasinya. Kalau yang sebelumnya sempat saya share itu Node.js menggunakan Nightmare. Nightmare-nya itu menggunakan browser Electron. Tapi kalau untuk yang sekarang saya Node.js-nya itu pakai Chromie. Chromie-nya ini menggunakan browser bawaan dari si laptop saya. Jadi di sini Chromie ini udah kelihatan dari namanya sendiri, pasti dia akan menggunakan browser bawaan Chrome ya. Jadi ini saya menggunakan Chrome. Chrome di sini akan otomatis dikontrol oleh si library-nya Chromie. Jadi si Chrome ini memerintahkan si browser Chrome saya untuk melakukan sesuatu, dan ini cukup powerful, dan ini sintaksnya itu nggak terlalu belibet, ini cukup lumayan mudah karena dia diadaptasi dari Nightmare.js gitu ya. Di sini kalau teman-teman sempat baca Chrome, kita coba cari di GitHub ya, Chrome GitHub. Nah, Chrome GitHub yang mana ya Chrome ini. Nah, yang ini. Jadi kalau kita lihat sepintas di GitHub sendiri, pembuatnya di sini, coba kita keyword. Nah, Chromie is similar to Nightmare.js. Sudah pasti kalau Nightmare.js ini sintaksnya itu terkenal dengan sederhana dan singkat. Begitu juga dengan si Chrome ini, karena memang ini adalah adaptasi dari si Nightmare. Kalau Nightmare.js itu menggunakan Electron, ini menggunakan si browser Chrome gitu ya. Jadi nggak perlu banyak panjang lebar. Contoh sederhananya gini, misalkan kalau teman-teman menggunakan Nightmare.js menggunakan Electron, teman-teman ketika akan login ke halaman ketika akan masuk ke halaman situs, kalau teman-teman dalam keadaan tidak login, itu diwajibkan untuk login gitu ya. Nah, di beberapa kondisi halaman login itu biasanya dilengkapi dengan captcha ya, captcha, atau misalkan dengan tindakan preventif lain, contohnya kayak Google nih. Google itu biasanya dia akan memproteksi diri ketika ada aktivitas di luar dari akun-akun yang biasanya dia akan banyak pertanyaan dan belibet ke sana ke sini gitu ya. Misalkan contoh ketika kita mau mengarahkan script kita masuk ke halaman YouTube. Misalkan contoh ini, jangan YouTube ini, kita contohin ke YouTube saya nih, misalkan contoh sini. Nah, ketika teman-teman meremote sebuah script untuk masuk ke halaman ini, teman-teman pasti akan diminta untuk login dulu kalau misalkan teman-teman mau menampilkan tombol ini, YouTube Studio dan sebagainya. Karena memang browser saya sudah dalam keadaan login, di sini udah kelihatan nih bahwa akun YouTube saya itu sudah dalam keadaan login dengan tandanya seperti ini. Ini adalah avatar dari login YouTube saya. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman menggunakan Electron yang biasa kita gunakan sebelum-sebelumnya, ini tidak bisa, karena memang diwajibkan untuk login dulu, dan loginnya itu diproteksi oleh Google bahwa browsernya itu dianggap dianggap berbahaya, jadi tidak bisa login. Tapi dengan menggunakan Chromie ini, kita bisa menggunakan browser existing beserta dengan user datanya. Jadi session dan sebagainya dalam keadaan login tersimpan dalam
folder tertentu. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini di folder user, terus masuk ke nama komputernya apa, df data, terus lokal, Google, Chrome. Nah, ini adalah aktivitas-aktivitas yang disimpan dalam komputer. Jadi si Chrome ini menggunakan folder ini. Ya, folder-folder yang di sini dia gunakan supaya pas ketika meremote si browser kita, dia juga sudah dalam keadaan login. Jadi otomatis ketika kita mau menggunakan akun-akun YouTube kita atau akun Gmail, pokoknya akun Google gitu, kita nggak perlu login, nggak perlu dilibetin dengan captcha, nggak perlu dilibetin dengan proses login yang pasti selalu diblok sama Google gitu ya. Contohnya seperti ini. Nah, dalam hal ini saya kasih contoh, misalkan teman-teman tidak dalam keadaan login. Di sini sebenarnya sudah ada sintaksnya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ada sintak Chrome-nya. Nah, kalau teman-teman belum install si Chrome-nya, prosesnya itu kurang lebih seperti ini. Di npm-nya sebenarnya udah ada nih. Tinggal di copy aja, diklik gini, terus teman-teman masuk ke command prompt. Masuk ke command prompt. Saya kebetulan ada di kumpulan modulnya tuh, di folder Node.js. Nah, teman-teman tinggal paste aja di sini. Terus tinggal di enter, nanti proses instalasinya akan berjalan. Karena berhubung saya udah install, jadi saya nggak mau install 2 kali karena lumayan berat. Ini saya tutup. Jadi ketika teman-teman belum install cukup gitu aja. Nanti kalau udah diinstal, teman-teman bisa panggil di scriptnya. Yang pertama, require-nya Chrome gini. Ini saya kasih contoh di sini ya. Node modul saya coba kita cek. Chrome. Nah, Chrome-nya udah ada ya. Ini memang karena saya sudah keinstall, jadi install via command prompt ini. Nah, kalau teman-teman sudah install, silakan panggil ini. Nah, di sini ada variabel untuk menentukan settingan si browser kita nanti. Yang pertama, visible-nya true, ini untuk menampilkan aktivitas si browsernya. Terus white timeout ini kalau si halamannya loading ditunggu sampai 360.000 milisecond. Begitu juga cool to timeout-nya ini kalau teman-teman mengarah ke URL tertentu, itu dia suka lama, saya kasih batas juga 360.000. Nah, di sini ada settingan parameter tambahan, di sini ada user data directory. Jadi ini adalah path dari aktivitas-aktivitas yang disimpan oleh browser. Contohnya yang tadi ya, masuk ke sini user, terus ke app data. Yang perlu diperhatikan ya, folder app datanya itu ini agak sedikit blur, ini artinya di hide. Kalau teman-teman lupa, folder option aja maksud sini. Cara untuk view-nya seperti apa? Di view ininya di show, jangan di don't show. Biasanya defaultnya itu don't show. Ini show hidden files. Nanti baru kelihatan app data, masuk ke lokal, terus masuk ke Google Chrome ya. Jadi urutan path-nya seperti itu. Nah, Chrome terus masuk ke folder user data. Sebentar, yang mana ya? Nah, yang ini. Jadi kita menggunakan existing dari history browser kita. Contohnya misalnya ini saya matiin dulu. Ini saya kasih slash. Saya akan coba jalankan si Chrome-nya dulu. Jadi si Chrome-nya ini saya jalankan menuju halaman YouTube saya. Ini sebelumnya sempat saya cobain ya. Jadi masuk ke sini dengan kondisi user data directory-nya itu nggak di load. Kita coba di run seperti ini. Agak lumayan lama. Nah, kalau misalkan teman-teman dalam keadaan di setting seperti itu, dia akan membuka window baru dalam keadaan tidak login. Kita lihat di sini ada Chrome is being controlled by automated test software. Nah, kelihatan ya, di sininya itu ada tombol sign in. Ini enggak saya setting, coba kita wait dulu kali ya di sini. Barusan langsung ketutup karena memang enggak di setting. Saya setting 15.000 detik aja coba. Coba jalanin. 15.000 itu artinya 15 detik ya, karena satuannya milisecond. Nah, ini contoh browsernya kebuka sama persis kayak tadi. Ini loading goto-nya ditunggu sampai 360.000. Nah, udah terbuka, di sini kelihatannya ada tombol sign in, artinya ini masih dalam keadaan belum login. Kalau misalkan dalam belum keadaan login,
teman-teman tidak bisa melakukan aktivitas kayak komentar, terus melakukan like, subscribe dan sebagainya itu tidak bisa dilakukan karena memang belum keadaan login. Bahkan untuk tombol-tombol yang ada di sini juga hilang. Lain halnya kalau misalkan teman-teman sudah dalam keadaan login. Kalau dalam keadaan login contohnya kayak gini. Ini ada ikonnya, terus di sini ada tombol YouTube dan sebagainya, gitu ya. Karena memang sudah dalam keadaan login. Sekarang kita setting si browsernya itu load user data list. Kita save. Logikanya ketika ini di load, dia akan membuka itu existing browsernya ini, tidak membuka window baru, karena memang kalau buka window baru artinya dia tidak merefer ke user data directory yang ada. Jadi, misalnya saya contohkan seperti ini, saya jalankan, dia akan membuka browser yang sudah ada. Ini harus membuka. Nah, kebuka ya. Ini tab yang saya tadi, Chrome is being controlled by automatic test software. Nah, kelihatan di sini icon alfanya kelihatan, terus tombol-tombolnya ini kelihatan semua. Teman-teman bisa bayangkan kalau misalkan teman-teman sudah bisa melolosi sistemnya si Google dengan menggunakan Chrome ini, artinya teman-teman nanti bisa buat itu bisa auto komen di YouTube, like si videonya YouTube, subscribe videonya YouTube, itu secara otomatis menggunakan si software yang kita buat sendiri. Jadi bisa sangat customize sekali. Kita bisa scraping semua datanya, bahkan kita bisa lihat komentar-komentarnya itu dikirim lewat email apa. Oke. Artinya si Chrome ini sangat-sangat powerful karena salah satu fiturnya itu menggunakan user data directory, gitu ya. Nanti kedepannya saya coba share untuk kembangan dari si scriptnya ini. Intinya di video kali ini saya sharingnya sederhana, tapi ini cukup powerful. Nanti untuk kedepannya kita akan kembangkan. Kemarin-kemarin saya sempat sharing itu tentang Nightmare.js. Nightmare.js juga nggak kalah powerfulnya, tapi ini ditambah dengan user data dia. Kalau untuk yang Chrome ini, gitu ya. Terima kasih buat teman-teman, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi untuk dapetin update si scriptnya Chrome ini. Nanti saya akan coba ulik, saya akan coba sharing lagi ke teman-teman tentang proses otomatisasi menggunakan si Chrome ini. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.